Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan atau menjelaskan hasil kerja kami, yaitu prediksi jumlah produksi padi dalam 10 periode ke depan menggunakan metode forecasting. Next, Liv. Pertama, anggota kami yaitu ada Salma Aulia Zahra dengan NIM 120410071, dan yang kedua ada Olivia Chayani Putri dengan NIM 120410025. Yang ketiga ada Helfrin Manulang dengan NIM 120410110. Dan yang terakhir ada saya sendiri yaitu Titi Salvatika Stiorini dengan NIM 120410050. Jadi yang pertama, next Liv, latar belakang. Makanan pokok negara Indonesia merupakan beras yang berasal dari padi dan diolah menjadi nasi, sehingga kebergantungan masyarakat Indonesia yang sangat membutuhkan beras dan menjadikan faktor utama dalam kebutuhan pangan. Badan Pusat Statistik atau BPS merilis data produksi padi seluruh Indonesia pada tahun 2020 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 0,08%, dengan jumlah produksi sebesar 54,65 juta ton. Namun, jika dibandingkan dengan tahun 2021, mengalami penurunan sebesar 0,43% dengan jumlah produksi padi sebesar 54,42 juta ton. Pengaruh akan terjadinya impor beras kemungkinan berasal dari keadaan lingkungan seperti pandemi COVID-19. Untuk memprediksi jumlah produksi padi untuk periode yang akan datang, salah satunya menggunakan time series. Metode meramal tersebut dinamakan forecasting, dengan tujuan untuk melihat kemungkinan kejadian yang akan datang, baik naiknya grafik ataupun turunnya grafik. Next, Liv. Salah satu teknik dari time series forecasting ini yaitu ARIMA, Auto Regressive Integrated Moving Average. ARIMA merupakan model secara penuh mengabaikan independen variabel dalam membuat peramalan, namun menggunakan variabel dependen yaitu nilai masa lalu dan sekarang dalam menghasilkan prediksi jangka pendek yang akurat. Oleh karena itu, kami tertarik untuk menganalisis prediksi jumlah produksi padi di Indonesia menggunakan time series dengan metode forecasting untuk periode selanjutnya. Hal ini diikuti oleh keadaan lingkungan, baik dari keadaan alam maupun dari masyarakat sendiri, yang dapat mempengaruhi jumlah produksi padi di Indonesia untuk waktu yang akan datang. Jadi prosedur analisis kami, yang pertama itu ada identifikasi model, yaitu mengidentifikasi data daerah waktu yang diperoleh untuk pembentukan dugaan model daerah waktu dengan menampilkan time series plot, melakukan uji stasionaritas, menerapkan transformasi box quotes, serta menentukan orde ARIMA yang sesuai berdasarkan plot ACV dan PCV. Lalu yang kedua, estimasi parameter. Melakukan estimasi parameter yang sesuai terhadap dugaan model pada tahap identifikasi serta melakukan uji signifikasi parameter untuk melihat apakah dugaan model tersebut mampu menghasilkan parameter yang baik. Lalu yang ketiga ada diagnosa model. Tahap diagnosa model bertujuan untuk mengetahui apakah model yang kita duga telah baik serta efisien untuk digunakan dengan melakukan uji diagnosa berdasarkan time series plot, residual, CV residual, uji normalitas, serta uji box text. Lalu yang keempat ada prediksi atau forecasting. Pada tahap ini akan disusul hasil prediksi untuk beberapa tahap ke depan berdasarkan model ARIMA terbaik yang diperoleh.
Lalu selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yang bernama Salma Aulia Zahra. Silakan Salma. Oke, yang pertama prosedur analisis. Yang pertama itu identifikasi model. Dari grafik di atas dapat kita lihat bahwa data tidak stasioner dan lembah yang jaraknya berjauhan. Maka untuk memastikan bahwa data tidak stasioner, diperlukan uji stasioneritas untuk melihat kestasioneran data. Setelah melakukan uji stasioneritas dengan perintah AS.TS, diperoleh nilai p-value sebesar 0,3416 dengan lag order sama dengan 2. Setelah itu, lakukan uji hipotesis berikut. H0, data tidak stasioner. H1, data stasioner. Signifikansi 5% atau 0,05. P-value-nya kita ketahui di situ adalah 0,3416. Daerah penolakannya, tolak H0 jika nilai P-value lebih kecil dari nilai signifikansi. Keputusannya H0 diterima karena nilai P-value itu 0,3416 lebih besar dari 0,05. Jadi kesimpulannya pada taraf signifikansi 5% atau alfa 0,05 diperoleh kesimpulan bahwa data tersebut tidak stasioner. Next. Setelah dilakukan uji stasioneritas, diperoleh kesimpulan bahwa data memang tidak stasioner. Karena data tidak stasioner, maka perlu dilakukan differencing. Setelah dilakukan pengecekan kestasioneran data dan dilakukan differencing, selanjutnya untuk melakukan pengecekan kestasioneran variansi, maka dilakukan transformasi Box-Chok. Dapat diketahui output dari transformasi Box-Chok bahwa nilai objektif PPCC terbesar, yaitu 0,9838281, terletak pada lambda 0,0, sehingga diperlukan transformasi menggunakan transformasi LenZT. Maka data yang sudah ditransformasi adalah sebagai berikut. Next. Terakhir, pada tahap identifikasi model, yaitu menentukan orde ARIMA yang sesuai berdasarkan plot ACF dan PACF. Berdasarkan plot ACF dan PACF yang dihasilkan, dugaan model ARIMA yang paling mungkin adalah ARI 2,1, IMA 1,2, dan ARIMA 2,12. Selanjutnya, dugaan model ARIMA akan dilanjutkan ke tahap estimasi parameter. Grafik ACF dan PACF dapat dilihat di gambar. Next. 2. Estimasi parameter. Setelah dilakukan identifikasi model deret waktu pada tahap sebelumnya, selanjutnya dugaan model ARIMA yang telah diperoleh dilakukan estimasi parameter untuk mencari parameter yang signifikan dari dugaan model tersebut menggunakan metode Conditional Sum Square atau CSS. Langkah selanjutnya yaitu menguji signifikansi parameter dengan package LM-test dan perintah coef-test. Berdasarkan pengujian signifikansi parameter, didapatkan ketiga model memiliki p-value lebih kecil dari signifikansi, yaitu 0,05, dengan ARI 2,1 memiliki p-value 0,00117, IMA 1,2 memiliki p-value sama dengan 0,0109, dan ARIMA 212 memiliki p-value 0,0004676. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa ketiga model ARI 2,1, IMA 1,2, dan ARIMA 2,1,2 menolak H0, sehingga semua parameter signifikan dalam model. Karena parameter yang signifikan terhadap ketiga model, maka perlu dilanjutkan pada tahap diagnosa model deret waktu. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Helfrin. Oke, jadi akan saya lanjutkan untuk tahap yang ketiga, yaitu ada tahap diagnosa model. Jadi berdasarkan tahap estimasi parameter dan pengujian signifikansi parameter,
diperoleh kesimpulan bahwa model yang akan dilanjutkan pada tahap diagnosa model adalah model ARI21, IMA12, dan ARIMA212. Langkah pertama dalam tahap diagnosa model adalah dengan mendefinisikan masing-masing model secara residual dengan menggunakan perintah residual. Setelah itu, kita memunculkan time series plot residual dari masing-masing model sebagai berikut. Yang pertama di sini ada time series plot residual untuk ARI21, model ARI21. Yang ini ada time series plot residual untuk model IMA12. Dan yang ini ada time series plot residual untuk model ARIMA212. Nah, berdasarkan hasil penyusunan time series plot residual yang telah diperoleh, kesimpulan sementara yang bisa kita tarik adalah residual memiliki sebaran di sekitar rataan 0 dan variansi yang mendekati konstan. Kemudian langkah selanjutnya dalam tahap diagnosa model adalah melakukan diagnosa dengan menggunakan plot ACF residual. Maka dihasilkan output PACF untuk model ARI21 itu seperti ini. Untuk plot ACF residual untuk model IMA12 itu seperti ini. Dan yang ini itu adalah plot ACF residual untuk model ARIMA212. Jadi berdasarkan plot ACF residual yang telah diperoleh, dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak ada lag yang cut-off pada model ARI21. Hal ini menandakan bahwa tidak ada hubungan antara lag residual. Sedangkan pada model IMA12 dan ARIMA212, terdapat lag yang cut-off. Hal ini menandakan bahwa ada hubungan antara lag residual. Langkah selanjutnya dalam tahap diagnosa model adalah melakukan uji normalitas residual menggunakan perintah Shapiro.test. Output dari perintah Shapiro.test itu untuk model ARI21 itu memiliki p-value 0,5359, untuk model IMA12 itu memiliki p-value 0,3702, dan untuk model ARIMA212 itu memiliki p-value 0,3243. Jadi, untuk uji normalitas dengan hipotesis H0 residual berdistribusi normal, H1 residual tidak berdistribusi normal, dengan taraf signifikansi 5% atau alfa 0,05, dan daerah kritis H0 akan ditolak jika nilai p-value-nya kurang dari 0,05. Nah, di sini dapat ditarik kesimpulan bahwa pada taraf signifikansi 0,05, residualnya itu telah menyebar secara normal karena nilai p-value-nya itu lebih dari 0,05. Nah, langkah selanjutnya dalam tahap diagnosa model itu adalah melakukan Ellium box test dengan menggunakan perintah box test. Ellium box test ini digunakan untuk menguji independensi residual antara lag pada model ARIMA. Jadi berdasarkan hasil Ellium box test itu diperoleh untuk model ARI21 untuk lag pertama itu nilai p-value-nya 0,4925, lag ketiga 0,8455, untuk lag kelima 0,774. Selanjutnya untuk model IMA12 nilai p-value pada lag pertamanya itu 0,5808, untuk lag ketiga 0,3328, lag kelima itu 0,516. Dan terakhir untuk model ARIMA212, nilai p-value-nya untuk lag pertama itu 0,9395, lag ketiga 0,9065, dan yang terakhir lag kelima nilai p-value-nya itu 0,4413. Nah, jadi untuk Ellium box test dengan hipotesis H0-nya kecukupan model terpenuhi dan H1-nya kecukupan model tidak terpenuhi dengan taraf signifikansinya 0,05, dan daerah kritisnya H0 akan ditolak jika nilai p-value-nya kurang dari 0,05. Dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan taraf signifikansi alfa 0,05 diperoleh kesimpulan kecukupan model sudah terpenuhi untuk lag 1, 3, dan 5. Oleh karena itu, model ARI21, model IMA12, dan model ARIMA212 menjadi kandidat yang seimbang pada tahap diagnosa model.
Karena ketiga model itu seimbang, maka selanjutnya akan dipilih menggunakan ukuran keakuratan model berdasarkan mean absolute percentage error atau nilai MAPE dengan menggunakan perintah summary dan berdasarkan output yang dihasilkan, jadi dapat disimpulkan bahwa model yang terbaik dengan nilai MAPE terkecil adalah model ARIMA 212 dengan nilai MAPE-nya itu sebesar 19,06413. Nah, selanjutnya untuk tahap prediksi atau forecasting akan dilanjutkan oleh rekan saya, Helfrin. Kepada Helfrin, saya persilakan. Baik, saya lanjutkan. Di sini saya akan menjelaskan tahapan terakhir, yaitu dengan melakukan prediksi atau forecasting untuk 10 periode ke depan data dari waktu hasil produksi padi di Indonesia, yaitu data ini diperoleh dari MAPE yang terkecil dari slide sebelumnya. Dengan perintah forecast, hasil dari forecasting data tersebut adalah sebagai berikut. Di sini ada poin forecast untuk periode prediksi dari periode ke-25 sampai periode ke-34. Next. Di sini kemudian dilakukan anti transformasi data forecast. Data hasil forecast di slide sebelumnya adalah data hasil transformasi YT sama dengan learn ZT. Sehingga perlu dilakukan anti transformasi dengan rumus Y sama dengan eksponen dari YT. Maka hasil yang muncul adalah sebagai berikut. Nah, di sini terdapat prediksi dari periode 1 sampai 10 atau periode 25 sampai 34, yaitu 2,6, 4,5, 5,2, 4,2, 3,3, 3,2, 3,7, 4,1, 4,0, dan 3,7. Kemudian dilakukan anti transformasi data asli untuk membandingkan data asli dengan data anti transformasi. Slide selanjutnya. Kemudian, tahapan yang terakhir adalah membuat plotting data asli dan data yang sudah di forecast dalam 10 periode ke depan untuk membandingkan sebaran datanya. Maka plot yang akan muncul adalah sebagai berikut. Nah, plot di sini terdapat data yang sudah diketahui, yaitu data tahun 2020 dan 2021, dan untuk data 2022 yaitu data prediksinya. Nah, data 2020 dan 2021 memiliki jumlah maksimal pada sekitaran bulan Maret dan April sebesar lebih dari 8 juta ton, dan untuk prediksi tahun 2022 itu tidak mencapai 6 juta ton untuk sekitar bulan Maret dan April. Slide selanjutnya. Dari hasil dan pembahasan yang sudah diperoleh, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya forecasting, kita bisa memprediksi gambaran terkait produksi beras, sehingga kita bisa mengantisipasi untuk menentukan tingkat produksi beras yang tepat dan sesuai dengan jumlah penduduk Indonesia. Dengan melakukan forecasting juga, pemerintah bisa mengevaluasi kebijakan saat ini dan periode sebelumnya, serta bagaimana pengaruhnya terhadap masa depan. Jika dilihat dari plot hasil forecasting, dapat disimpulkan bahwa jumlah hasil produksi padi di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pandemi yang masih ada sampai sekarang, peralihan profesi masyarakat seperti mengalih fungsikan lahan, serta kestabilan ekonomi Indonesia, sehingga jumlah produksi akan terus berfluktuasi atau naik turun. Oleh karena itu, berdasarkan plot forecasting yang telah dibuat, dapat diketahui pergerakan jumlah hasil produksi padi di Indonesia untuk 10 periode atau 10 bulan ke depan, dan diharapkan dapat menjadi salah satu pertimbangan untuk masa depan. Sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.